Tunggu dulu. Hai Yasir. Siapa ini Yasir ya? Itu yang dulu disuruh join kayaknya. Tak bilang ya. Halo Rinda. Selamat pagi. Tak bagus. Halo Kak Yani. Ini aja Kak. Ini biar backgroundnya bagus Kak Yani. Iya. Iya. Waalaikumsalam Dinda. Hai Mbak Dewi. Hai Rudi. Itu ada Kensi sama Raisya. Satu menit lagi kita mulai ya Kak ya. Iya. Stay tune terus ya yang sudah join. Halo yang dari Tangerang sudah join. Hai. Kita lagi sesi pemotretan. Wah, Tangsel hadir. Iya. Ini Rudi Rosadi ini dari mana ya? Halo Mas Iban, adik Sultan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Mbak Dewi. Jangan lupa ya untuk tulis nama dan juga asal daerah ya. Rinenta Delia. Halo. Kita mulai aja ya Kak Bulan ya? Mulai ya? Iya. Oke. Salam buat Kak Feby dari Devanka. Oke, nanti Ya. kita sampaikan ya buat Kak Feby. Teman-teman juga boleh ya salam-salaman ke temennya ya. Tapi jangan request lagu ya kan. Oh dari Surabaya, Rudi ya. Ada Kakak Lupna, selamat bergabung Kak Lupna. Ya, oke Mas Ibam dan Sultan dari Tangerang Selatan. Raisya dan Kenzi dari Perhutani, halo. Oke, kita mulai aja ya Kak Dila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quick, halo Bunda, selamat pagi. Selamat datang kembali di live IG-nya Quick Mujahidah Al-Huda ya. Iya, di setiap minggu pertama. Tentunya adik-adik sudah stay tune di sini ya. Ini ada Naufal dari Palem. Sememi. Salam buat kakak-kakak semua. Oke, semoga COVID-19 segera hilang dan bisa langsung ya di Oke, mudah-mudahan. Amin. Iya, makasih ya Dan Naufal ya. Iya, kakak-kakak ini juga sudah kangen mau ketemu dengan sahabat Quick semua. Salam buat Putra dan Gendis. Terima kasih dari Rinda. Ada Buniken. Iya, selamat bergabung. Adek Atar. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa lagi di Masjid Al-Huda Surabaya ya. Iya. Tapi sementara kita di live di IG dulu ya Kak Dila ya. Iya, siap Kak.
Halo Keisha dan Ade Atar, hadir, siap. Oke. Ayo sahabat Quick, silahkan diajak ya teman-temannya buat ikut live di Quick ini. Iya. Ada siapa lagi? Andi Pras. Selamat pagi, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan selalu sehat. Tapi adik-adik ini sudah paham ya bagaimana cara kita untuk memberantas atau memutus mata rantai COVID-19 ya. Dengan cara apa itu? Memakai masker seperti Kak Dila ini, iya, atau memakai face shield ya, kayak Kak Ulan. Terus apa lagi Kak Ulan? Mencuci tangan dan juga jaga jarak. Ayo kita jaga jarak. Kecil ini layarnya kecil. Kelihatan. Itu yang di depan rame ya. Iya, jadi untuk sementara ini ketika kalian hadir di tempat yang ramai, iya betul. Iya, itu sebaiknya jaga jarak ya, sahabat Quick ya. Iya. Dan harus selalu ceria, ya, iya, seperti bener. kita ya Kak Dila ya. Bulan September katanya September ceria. September ceria. Alhamdulillah kita minggu pertama kita berjumpa lagi di kajian unik Islami for Kids Quick. Yeay. Edisi September. Iya. Adik-adik masih ingat nggak bagaimana lagunya Quick? Masih ingat dong ya? Masih ingat dong. Iya, ini ada salam buat Kamil Latif di Perhutani dari Fahri Rashid Al-Jadid. Fahri Rashid di Al-Jadid. Cantik-cantik banget. Iya, soalnya kita sudah mandi. Adik-adik tentunya sudah mandi ya? Sudah ya? Sudah sarapan ya? Sudah dong Kak. Stay tune dong di sini ya. Iya. Oke, kita nyanyi lagunya dulu kan. Siapa yang cinta Quick? Yang di rumah juga? Oke, siapa yang cinta Quick? Saya. Jika kau cinta Quick, mari hadir di sini di acara kajian unik Islami for Kids. Di acara kajian unik Islami for Kids. Ada yang belum sarapan Kak Dila? Segera sarapan ya, biar selalu sehat ya. Iya. Dan tema kita pada pagi hari ini apa Kak Dila? Tema kita pagi hari ini halal dan haram. Nanti akan ada ustadz yang biasa ngisi di kajian kita. Ayo, ada yang tahu nggak siapa ustadznya? Cluenya adalah ustadz yang lahirnya pada pagi hari. Siapa itu? Sebentar ya Ustadz ya, sebentar ya. Nanti adik-adik untuk selalu stay tune di sini ya, di live IG-nya Quick Mujahidah Al-Huda. Karena ada apa? Selain ada kajian, juga akan ada door prize dari kakak-kakak Mujahidah ya. Nanti akan ada 5 orang pemenang yang akan mendapatkan apa Kak Dila? Akan mendapatkan pulsa gratis. Nah, wow, senilai berapa Kak Dila? Senilai 20.000. Iya, untuk 5 orang pemenang. Iya. Ini sudah terbukti yang kemarin beruntung sudah mendapatkan pulsa ya, sudah langsung dikirim. Iya. Jadi untuk adik-adik nanti akan ada pertanyaan juga dari Ustadz Bagus. Ada 3 ya nanti ya. Iya. 3 pertanyaan dari Ustadz Bagus dan nanti dari kakak-kakak Mujahidah di sini nanti akan ada 2. Siapa 2 orang itu? Nanti siapa yang beruntung ya. Dan iya, nanti kita akan umumkan di Instagram Quick Mujahidah Al-Huda. Oke, baik. Otomatis betul untuk itu ada Ustadz Bagus katanya. Iya, Ustadz Bagus sudah join. Oke. Gimana Kak Dila? Kita mulai aja ya. Kita mulai aja kajiannya ya. Kita sambil menunggu adik-adik jangan kemana-mana. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Belum muncul ya ini saya. Masih hitam-hitam ini. Gak apa-apa Ustaz, masih kelihatan. Iya, bagaimana kabarnya Ustaz?
Ustadz sudah siap ya untuk memberikan kajian untuk adik-adik ya? Sudah, Ustazah. Tapi ini belum tampil ya saya, Mas Hita. Kenapa Ustadz? Ini saya sudah nampak di video. Oh, sudah nampak, sudah nampak. Sudah nampak Sudah ya? bagusnya. Oke. Nanti Ustadz kasih pertanyaan adik-adik ya. Ya. Oke, siap. Insyaallah. Kita akan membicarakan mengenai Allah dan Karam bersama Ustadz dan Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih, Ustazah. Baik, anak-anak, sudah siap semuanya? Sudah? Ya, yang Putri sudah siap? Sudah? Ustazah sudah siap? Sudah dari tadi ya Ustazahnya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita tes salam semangatnya ya. Nanti yang menjawab salamnya dengan semangat akan dapat voucher menginap 5 hari. Di mana? Gimana? Menginap di kuburan. Oh, enggak ada. Di rumah saja. Ustadz ini. Baik. Mari kita lihat siapa yang paling semangat menjawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Semuanya sehat ya, baik-baik semuanya. Baik, kita tanya dulu ya. Selamat pagi hebat, apa kabar? Baik. Selamat pagi cerdas, apa kabar? Baik. Selamat pagi hebat, selamat pagi cerdas, selamat pagi semua, apa kabar? Baik, alhamdulillah, insya Allah kabarnya baik semuanya ya. Sudah menjawab salamnya dengan semangat, kabarnya juga sudah baik. Sekarang tanya apa lagi? Kan lama nggak berjumpa ya Ustazah kita ya. Berapa abad ya kita nggak berjumpa Ustazah? Iya, alhamdulillah ini bisa berjumpa ya. Baik, kita tanya sekarang, apakah kita cek Ustazah? Kakak semuanya, adik-adik apakah semua sudah mandi apa belum ya? Atau ada yang cuci muka doang? Di sini udah mandi semua. Iya, coba kita tanya apakah sudah mandi belum ya? Semuanya menjawab dengan semangat ya, adik-adik ya. Sahabat Quick semuanya. Baik. Dimulai bersemangat dijawabnya ya. Siapa di sini sudah mandi? Saya. Ya, yang tangan kan apa? Cuma segini berarti cuma rauk Ustazah. Harus tinggi ya. Oke, kita ulangi lagi. Siapa di sini sudah mandi? Saya. Mandinya mandi sendiri. Saya. Mandinya pakai sabun cuci. Pakai rinso dong. Dikucek-kucek dong mandinya. Gimana sih kok mandinya pakai sabun cuci? Ayo lebih khusus lagi. Iya. Suara saya jelas nggih, Ustazah? Jelas, cuman agak buram Ustaz. Ada apakah itu di sana? Itu saya yang kurang tahu ini. Ini di layar saya warnanya hitam ini, Ustazah. Saya nggak kelihatan. Kenapa, Ustazah? Di depan cahaya biar agak terang sedikit. Iya, ini sudah di bawah cahaya sinar. Tapi suaranya jelas nggih.
Jelas, Suaranya jelas. gambarnya juga Ustadz kelihatan. Ya, alhamdulillah. Boleh dilanjutkan? Monggo. Boleh, alhamdulillah. Iya, ini masih tentang mandi ya. Ayo lebih konsentrasi lagi, jangan sampai mandinya pakai rinso ya. Oke, baik, mulai lagi. Siapa di sini sudah mandi? Saya. Mandinya mandi sendiri. Saya. Mandinya pakai air kopi. Mandinya pakai air kopi hitam deng ya. Kakinya Ustaz. Mandinya harus pakai air bersih ya. Oke, baik. Kabar sudah, semangatnya sudah, mandinya sudah. Tanya apa lagi? Ini Ustaz kangen ini sama semuanya ya. Lama nggak berjumpa, tanya terus ini. Ya, oke, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Quick Kajian Unik Islamic for di sebelumnya Ustadz ucapkan selamat milad untuk Quick yang pertama. Alhamdulillah. Pas bulan Juli kemarin ya, kayak Ustazah ya. Alhamdulillah, semoga Quick tetap bermanfaat untuk kita semuanya, mengajak dari kita untuk mengenal agama kita, yaitu agama Islam, tentunya dengan cara yang menarik yang disajikan oleh Quick. Sekali lagi barakallah dan selamat semuanya. Baik adik-adik semuanya, ayah bunda, kakak-kakak dan ustazah, alhamdulillah sekali lagi hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun secara online ya. Karena apa? Karena Allah menguji kita dengan pandemi seperti ini. Tetapi kita tetap harus bersyukur, tetap harus bersemangat, tidak boleh bersedih karena salah satu yang membuat tubuh kita nanti kuat dari virus, kita berbahagia ya, tetap berbahagia. Baik adik-adik semuanya, coba kalau kita bersyukur, ingat dengan lagu ini enggak ya? Bersyukur kepada Allah, bersyukur. Lanjutkan. Sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkati Allah. Loh kok ada yang nggak ikut bernyanyi? Astagfirullahaladzim, anak solihnya nggak hafal lagu Islami ya. Astagfirullah. Coba kalau lagu ini, sakitnya di sini. Loh, apa semuanya? Sakitnya di sini, di dalam hatiku. Oh, kalau itu apa sih? Coba, itu lagunya sudah dirubah loh, Kak. Sudah dirubah loh, Ustazah. Belum tahu ya, dirubahnya seperti ini ya. Sakitnya di sana, di dalam kuburan. Sakitnya di sana karena tak baca Quran. Sakitnya di sana akan engkau rasakan. Sakitnya di sana Al-Quran kan kau baca, kok gak baca Al-Quran, sholatnya ditinggalkan, Masya Allah. Baik, hari ini siapa yang sudah sarapan? Sudah sarapan, Kak? Ragu ini Ustazahnya, kayaknya belum sarapan ini ya, lagi. Iya, baik, kita ulangi lagi ya. Siapa yang sudah sarapan? Saya. Sarapannya pakai nampan. Boleh bude nih ada ya. Oh, sarapan pakai nampan gua. Kenapa harus sarapan? Iya, karena sarapan atau makan itu berfungsi supaya kita mempunyai energi, supaya kita bisa semangat, bisa kuat untuk beraktivitas, tidak lemes kayak tepung ya, kayak karet. Itu harapan juga, makan juga bisa membuat pertumbuhan kita menjadi sehat. Ada yang makannya sulit ini,
Kalau Ustadz jangan ditanya ya. Makanya banyak ini. Ada yang makannya sulit. Aduh, sarapannya sulit juga. Aduh, gimana nanti yang lain tubuhnya sudah setinggi pohon kelapa, karena kita makannya sulit setinggi pohon semangka. Kecil dong ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang sarapan, ngomong-ngomong tentang makan, adik-adik semuanya, apakah tadi kita perhatikan makanan kita, minuman kita, apakah sudah halal tidak ya? Karena tema kita hari ini adalah halal dan haram. Aduh, nggak tahu betul ya Kak ya. Apakah makanan yang kita buat sarapan tadi halal atau haram ya? Aduh Ustadz, apa itu halal ya? Halal itu minimarket di sampingku, tak halal mat. Halal apa ya? Haram itu apa ya? Aduh Ustaz, masak makan aja harus pakai halal dan haram. Loh, harus dong. Apa yo itu halal? Ayo ada yang tahu apa enggak? Ada yang tahu halal itu apa? Boleh lah ditulis di kolom komentarnya ya. Haram itu apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba ditulis di kolom komentarnya. Halal itu apa ya? Pokoknya halal lah. Ustaz, itu loh Ustaz. Haram apa? Ya itulah Ustaz. Haram itu loh kata Ustaz. Itu halal haram. Ayo, apa itu halal dan haram ya? Anak muslim harus cerdas. Kita harus tahu apa yang dimasukkan oleh Allah halal dan haram itu. Halal adalah, wow, itu sudah ada yang menulis di kolom komentar, itu hebat. Halal adalah makanan yang dibolehkan oleh Rasulullah. Wow, apalagi ayo bisa ditulis. Apa halal itu? Sudah ada yang bisa menjawab. Yang dibolehkan. Yang dibolehkan siapa? Dibolehkan nenek, dibolehkan kakek, ada yang dibolehkan ayah bunda. Haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan. Iya, yang tidak diperbolehkan siapa? Oke, sudah hebat semuanya. Ustadz lengkapi jawabannya ya. Halal adalah makanan atau perilaku kita yang diperbolehkan oleh Allah, oleh agama kita, yaitu agama Islam. Kalau haram apa? Haram kebalikannya. Kalau haram adalah makanan atau perilaku kita yang dilarang oleh Allah, yang tidak dibolehkan oleh Allah, ya, namanya haram. Oke, baik anak-anak. Sudah hebat semuanya. Sudah ada yang menjawab di kolom komentarnya. Si anak, Islam harus cerdas. Kenapa halal? Kenapa haram? Apa itu halal? Apa itu haram? Sebelum kita lanjutkan, ayo kita tepuk dulu. Oke, siap. Tangannya yang masih pegang hidung, dilepas dulu hidungnya. Hidungnya yang dilepas, tangannya yang dilepas. Tangannya yang masih pegang sesuatu, dilepaskan dulu bendanya. Jangan tangannya yang dilepaskan, ya. Oke, siap. Semangat semuanya. Kalau Ustadz bilang, tepuk satu. Yes. Oke, semua diikuti. Ustadz terasa loh. Semangatnya dari sini loh. Walaupun Ustadz tidak lihat kalian, tapi hati kita kan jadi satu. Ustadz satu. Ustadz ini siapa yang semangat? Baik, kita tepuk dulu ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Oke, sekarang dicoba tanpa Ustadz ya. Tepuk satu. Oke, hebat. Sekarang tepuk dua semuanya. Tepuk dua. Oke. Tepuk dua. Oke, siap. Sekarang dimulai dari tepuk satu dulu dong. Kita coba semangatnya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Sekarang tepuk tiga. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk tiga.
Semangat. Alhamdulillah. Baik, sudah semangat semuanya. Kita cek kerapiannya sekarang, Ustaz dan Ustazah ya. Cek kerapiannya semuanya. Kalau Ustaz bilang kerapian siap, rapi, Ustaz bagus. Hup. Senyum. Tidak boleh merongos. Nanti mejanya masuk nanti ya. HP-nya masuk, laptopnya masuk ya. Oke, kesedot nanti. Oke, baik. Kerapian siap, rapi, Ustaz bagus. Hup, senyum. Alhamdulillah. Sudah senyum, Ini kita lanjutkan ya. Ustaz aja pakai masker nggak kelihatan ya. Tapi kan kelihatan ininya kata ya. Sudah kelihatan kalau senyum insya Allah. Baik, kita lanjutkan halal dan haram. Kalau halal dan haram itu Allah perintahkan di mana ya? Sudah ada semuanya. Yaitu di dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Mau tanya apa tentang Al-Quran? Oh ya, ada semuanya. Mau tanya suatu matematika, mau tanya tentang makanan, minuman, tentang antariksa, tentang segalanya, insya Allah Allah sudah sediakan di dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Termasuk tentang halal dan haram. Ada di surat Al-Ma'idah ayat 3. Sudah hafal? Belum. Belum. Ustaz ulangi lagi. Al-Ma'idah ayat 3. Sudah hafal? Sudah. Sudah ya. Yuk kita ulangi lagi. Surat apa? Surat Al-Ma'idah ayat 3. Apa gitu loh. Ustaz kan mintanya itu surat Al-Ma'idah ayat 3. Oke, yang belum hafal Ustaz bacakan ya. Di surat Al-Ma'idah ayat 3 Allah sudah menjelaskan tentang halal dan haram. Terutama tentang yang haram. Kalau yang halal sudah sih kita insya Allah lebih banyak yang halal lah. Tapi yang harus kita waspadai adalah yang haram. Yang halal oke lah, sudah aman ya. Ya, waspadai yang haram. Kenapa Ustadz kok itu diperbolehkan? Kenapa kok itu dilarang Ustadz? Pasti Allah melarang sesuatu karena itu penting untuk kita. Kalau halal berarti itu aman, sehat. Allah yang menciptakan kita. Allah yang tahu tubuh kita itu baiknya makan apa. Allah yang tahu. Allah juga tahu ya mana yang tidak baik untuk tubuh kita. Yaitu makanya Allah larang. Yaitu Allah haramkan. Kenapa haram? Karena berbahaya untuk tubuh kita. Makanan itu berbahaya untuk tubuh kita. Ya, apa saja yang dilarang oleh Allah? Yang dilarang oleh Allah ada surat Al-Ma'idah ayat 3. Boleh buka loh kalau punya Al-Quran, kalau belum hafal kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق Sadaqallahul Adzim. Baik anak-anak, ternyata
Allah sudah memesan kita, memberitahu kita dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Kira-kira tadi kita sarapan, apakah ada di dalam surat Al-Ma'idah ini ya? Apakah itu haram apa tidak ya? Katanya Rasulullah Ustazah, katanya Rasulullah, kakak kita semuanya, adik-adik, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah pernah bersabda bahwa daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka lebih baik neraka baginya. Kita makan terus menjadi tulang daging kita, karena kita nggak tahu, maka daging tubuh kita ini lebih baik dimasukkan ke dalam neraka. Nerakanya dalam, katanya panas, aduh kaget ya, masuk ke dalam neraka daging kita karena kita makanan yang haram, makan yang haram ya, yang dilarang oleh Allah. Apa saja Ustaz yang dilarang oleh Allah ini? Baik, Ustaz bacakan terjemahnya ya, surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan, ayo tidak diingat-ingat ini, diharamkan atau dilarang bagimu memakan bangkai. Apa itu bangkai Ustadz? Bangkai adalah, kalau orang meninggal itu bukan bangkai ya. Itu mayat atau jenazah. Tapi kalau bangkai berarti itu hewan. Hewan yang mati bukan karena disembelih, itu namanya bangkai. Contoh ya, contoh ada embek. Apa itu embek? Itu yang embeknya endut, kalau embeknya kurus embek. Nah, ya, kambing, ada kambing ini sayang, kambingnya jalan-jalan ya, lari pagi jogging. Dadah teman-teman, jogging lagi, pakai sepatu, pakai kacamata, buaya embeknya ini ya. Dadah kakek. Dadah semuanya. Aduh, aku sudah olahraga, sudah keringetan ini. Aku mau pulang ya. Rumahnya embek ada di seberang jalan. Dia mau nyebrang ini embeknya ya. Mau nyebrangnya tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, nyebrang gitu aja ya. Nyebrang dia. Dari ujung jalan ada Rosi sang pembalap itu ya. Rosinya ngebut. Karena ngebut, remnya blong. Embaknya. Itu bu, bruak. Lontong. Tolong, aku mau jatuh. Kasur dong. Ada kasur enggak ini? Cari kasur segala. Jatuh embeknya, bro, mati embeknya, ya embeknya mati. Lewat kita, jalan pagi juga, lari pagi, ya, oke, jalan, ada kambing mati. Kebetulan ini, aku ingin gulai ini, tak bawa pulang, diseret embeknya. Sampai rumah, Ma, alhamdulillah Ma, anak Soli dapat rezeki Ma. Rezeki apa Le? Ini loh Ma, aku nemukan kambing mati ditabrak Rosi. Kita makan kambingnya, boleh apa tidak ya kira-kira? Walaupun daging kambing itu halal, tetapi kalau kambingnya mati bukan karena disembelih, itu namanya bangkai, tidak boleh dimakan ya. Itu bangkai, tidak boleh. Hewan yang halal tapi karena tidak disembelih matinya, karena mati apa ketabrak atau apa gitu, sakit gitu ya, itu nggak boleh dimakan. Itu namanya bangkai ya. Bangkai tidak boleh dimakan. Ingat apa tadi yang tidak boleh dimakan, yang diharamkan oleh kita? Pertama adalah
bangkai. Astagfirullahaladzim, tidak boleh ya. Masih ada makanan halal yang lain. Ada ustaz yang ada makan bangkai, ada, mohon maaf, ada yang makan bangkai. Orang Islam, iya orang Islam, mohon maaf, punya ketepil apa enggak kalian? Ketapel, punya ketapel, iya punya ya. Ketapelnya kasih batu. Dulu sarapan itu kayaknya ini. Sarapan dulu, biar nariknya hebat. Tarik. Ada burung yang sedang makan di atas pohon. Burungnya kita ketapel. Karena ketapel mati deh burungnya. Kita ambil di rumah, sampai rumah kita potong-potong. Boleh apa tidak itu? Tidak boleh. Walaupun burung itu halal, tapi meninggalnya karena tidak disembelih, itu nggak boleh. Berbeda kalau burungnya jatuhnya masih bernapas, masih gerak-gerak. Nah, terus kita sembelih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru boleh. Ya, sempat kita sembelih boleh, tapi kalau sudah mati tak boleh. Ada lagi, mohon maaf, sniper itu pakai tembak itu ya, laras panjang, menembak hewan, hewannya mati saat itu juga. Belum sempat kita sembelih, tidak boleh dimakan karena itu bangkai. Berbeda kalau di hewannya, kalau masih hidup. Kita sempat menyembelih, bismillahirrahmanirrahim, sret, itu boleh kita makan. Oke, siap ya. Bangkai hewan walaupun itu halal, tapi kalau meninggal, mati belum kita sembelih, tidak boleh karena itu bangkai. Ayamku loh Ustaz, kasihan Ustaz, dari kecil aku ingoni. Apa ingoni itu ya? Aku pelihara Ustaz, tak kasih pizza, tak kasih jus minumnya. Aduh, gaya ayamnya. Tiba-tiba sakit Ustaz, terus mati. Kakakku loh Ustaz, terus langsung disuruh masak sama ibu, terus dimakan ayamku Ustaz. Boleh apa tidak itu? No, tidak boleh karena sudah mati, sudah jadi bangkai. No, tidak boleh dimakan. Beda kalau kita ayamnya yaitu masih bahasa Inggrisnya strike. Kecil-kecil ya, itu konangan kita disembeli boleh dimakan. Tetapi kalau belum sempat disembeli, no, tidak boleh dimakan. Oke, tidak boleh memakan bangkai apapun yang terjadi. Tetapi Allah juga sayang kok kepada hambanya. Boleh makan bangkai. Oh, kok boleh Ustaz? Padahal diharamkan oleh Allah loh. Iya, kalau ada orang yang tersesat dalam hutan sayang, tidak ada orang lagi, tidak ada makanan lagi, kecuali ada bangkai kijang misalkan, ada bangkai rusa, ada bangkai burung, adanya itu boleh dimakan. Tetapi sekedarnya, ya, sekedarnya untuk isi perut. Enak ternyata bangkai ini ya, nambah lagi enak ini makan ya, nggak boleh. Itu haram kok. Tapi kalau untuk menyambung hidup kita sedikit saja boleh, tidak boleh diteruskan yang banyak. Oke, satu, ayo sekarang ditulis di kolom komentarnya. Ayo, tadi apa di surat Al-Maidah yang dilarang dimakan oleh kita, yang dianjurkan oleh Allah tidak boleh dimakan apa? Ayo ditulis semuanya ya, sambil tulis apa ya, satu ya. Allah melarang kita makan apa ya? Tadi bangkai hewan yang mati karena tidak disembeli, apalagi bukan karena Allah. Ya, yang terpaksa itu boleh ya. Kalau terpaksa tidak ada makanan lain boleh. Ada kan kisahnya itu? Ya nanti kapan-kapan ya. Kisahnya ada keluarga yang miskin, ya,
terpaksa harus makan bangkai itu ada ya, tapi hanya untuk saat itu. Insya Allah Allah berikan rezeki berikutnya. Pertama, yuk ditulis tadi apa, sudah ada yang nulis hebat. Ada Purwandari, ada Mbak Rima. Ini nama ayahnya apa nama ibunya ya? Ustaz manggilnya gimana ini? Ya, ada Pak Tanjung, Ananda Tanjung, Ibu Tanjung. Betul, ada Ananda Zul, Pak Zul, boleh ya? Oh hebat, bangkai tidak boleh dimakan. Oke, kita buka lagi Al-Quran, kitab suci kita. Allah menginformasikan semuanya di dalam kitab suci, lengkap pokoknya. Yang kedua, diharamkan bagimu memakan bangkai. Yang kedua, memakan darah. Oh, siapa yang suka makan darah? Vampir Ustaz. Dracula Ustaz. Itu kan bohong-bohongan di film top itu ya. Dracula sama vampir. Tidak boleh makan darah yang mengucur dari hewan. Ya, loh, ada tau Ustaz yang makan darah? Ada sayang. Ada yang suka makan darah. Makanannya itu dikasih nama apa ya Ustazah ya? Apa ya Kak ya? Tahu nggak bahasa Jawanya? Kakaknya yang milenial nggak tahu kayaknya. Apa Ustazah? Apa Ustazah? Betul, betul Ustazah. Namanya Dida. Ustazah satunya nggak tahu ya. Ustazah milenial nggak tahu ini kayaknya. Namanya Dida sayang. Orang dulu itu, Ustadz dulu juga menjumpainya waktu kecil. Sekarang kayaknya sudah nggak ada deh. Tapi ada itu, katanya, mohon maaf, agama selain kita itu, yang ada di Bali itu, kalau Idul Adha, temannya Ustadz itu kan ada yang dari Bali, suaranya indah saat membaca Al-Quran. Itu saat di Bali, orang-orang Muslim Idul Adha itu, kan menyembelih hewan kurban ya. Ternyata dari tetangganya yang dari agama lain itu sudah pagi-pagi membawa baskot, membawa ember. Untuk apa? Minta air Ustaz. Bukan, ada air kok di sana ya. Ternyata mereka meminta darahnya, darah hewan kurban itu. Untuk apa? Jadi makan, dimasak. Masaknya gimana? Dikukus itu ya kayaknya ya. Dikukus, nanti kalau sudah matang itu nanti seperti jeroan gitu ya, seperti hatinya hewan gitu ya, dimakan dikasih bumbu. Enak Ustaz, katanya sih enak, kayak jantung itu ya, kayak jantungnya hewan itu loh ya, kayak rempelnya itu enak. Tetapi Allah melarang itu. Wah Ustaz, kok dilarang makan darah? Kenapa Ustaz? Sekali lagi ingat, kalau Allah melarang kita makan sesuatu, pasti itu berbahaya loh sayang. Bahayanya apa sih Ustaz? Kan enak Ustaz itu ya, merah merona kayak hatiku. Waduh, lebay banget sih kamu. Kan warnanya itu loh Ustaz, menggiurkan Ustaz, kayak jilbabnya Ustazah itu loh ya, merah itu loh ya. Iya kan, dipandang kan ceria gitu ya. Ternyata sayang, kalau makanya nanti kamu belajar yang hebat ya dalam ilmu kedokteran itu, kayak ayah bundanya dokter tanya betul apa tidak itu ya, atau sudah belajar itu ya. Katanya menurut penelitian, darah itu kan tempat mengalir semuanya ya, sari-sari makanan kita, virus, bakteri, bahkan jin juga masuknya kan lewat pembuluh darah ya. Ini itu masuknya lewat pembuluh darah kita ya. Makanya kalau makan itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban. Nah, semoga jinnya tidak ikut makan kita, tidak mengalir dalam darah kita. Ternyata darah itu tempat mengalirnya bakteri dan penyakit-penyakit itu. Kalau kita makan darah, sama saja dong kita makan penyakit. No. Ada yang makanya Islam itu agama yang mantap, agama yang hebat, agama yang sayang kepada umatnya. Allah melarang sesuatu yang berbahaya untuk kita makan dan minum, termasuk darah. Alhamdulillah kalau sekarang nggak ada lah ya. Nggak ada ya. Nggak ada insya Allah. Kalau Islam, orang Islam tidak mungkin akan makan darah. Oke, sekarang ditulis lagi di kolom komentarnya. Yang pertama tadi, kita tidak boleh makan apa, ayo.
Sudah ditulis? Oke, bangkai, betul, tidak boleh makan bangkai. Yang kedua tadi, kita tidak boleh makan darah. Baik, yang ketiga, waktunya sudah habiskah? Sudah habis, sudah ada? Berapa menit lagi? Kalau Ustadz ngomong ini, karena namanya subuh, maka Ustadz sampai subuh ngomong ya biasanya ya. Terakhir ya Ustadz ya. 5 menit lagi. Aduh. Ustadz kalau ngomong itu bisa berhari-hari loh Ustadz. Kok ngomong 5 menit loh Ustadz. Ya adik-adik dilanjut apa enggak ini? Lanjut. Ya siap. 5 menit. Ada lagunya loh itu Ustadz. 5 menit lagi. Dangdut itu saja. Ustadz ini ya. Oke, terakhir insya Allah sayang. Ini yang penting ini. Ya, yang terakhir yang sering kita dengarkan. Yang terakhir yang tidak boleh kita makan adalah yaitu hewan yang bunyinya kayak gini. Apa itu? Ayam. Nah, ayam keselak itu paling yang bunyinya kok gitu sih. Ayo ulang lagi. Hewan apa ini? Yang hidungnya pesek. Hewan apa itu? Ustaz dari geli. Maaf ya Ustaz. Dadah. Iya. Yaitu hewan yang dimulai dengan huruf B. Bagus. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu namanya Ustaz. Itu di belakang. Bukan. Kok Ustaz bagus? Ustadz masih baik-baik saja, Ustadz? Halo? Masih baik-baik saja? Apanya? Sudah ini ya, tadi agak terganggu ya Ustaz ya? Munyer-munyer ya? Iya. Lanjut ya, alhamdulillah Ustaz ulangi. Ya tadi munyer ini ya, pusing kali ya. Oke ya, betul babi ya, babi tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Kamu punya teman non muslim nggak anak-anak ya? Punya ya. Kalau nanti teman tetanggamu non muslim tanya kamu bagaimana? Muslim, katanya nggak boleh makan daging babi. Kenapa nggak boleh makan daging babi? Ayo, katanya loh Ustazah, katanya loh Kak, daging babi itu daging paling enak sedunia loh. Iya kenapa? Karena dagingnya empuk, seratnya sedikit. Kenapa Islam tidak boleh memakan daging yang begitu enaknya ya? Itu enak loh dagingnya. Kenapa? Ayo, kenapa? Ayo. Kenapa kita nggak boleh makan daging babi? Nanti kalau kamu ditanya temenmu, Muslim kenapa nggak boleh, dalam Islam nggak boleh makan daging babi padahal enak? Aduh, nggak tahu ya aku. Aduh, berarti kita dibilang temen kita, memang kok Muslim itu nggak pinter orangnya kok. Asal-asalan saja kok. Nggak tahu kenapa dilarang. Nggak boleh begitu. Anak Muslim harus betul itu, ada yang sudah menulis itu. Karena ternyata babi itu sayang, dia di dalam tubuhnya ada cacing namanya cacing pita. Kenapa Ustaz tuh ada cacing pitanya? Daging babi itu suka makan semuanya dimakan. Kalau sapi makannya apa yuk? Rumput-rumputan. Mbek makannya apa yuk? Rumput-rumputan. Ya itu saja. Kalau ayam dan burung makannya apa yuk? Biji-bijian. Tapi kalau babi tidak sayang. Semuanya dimakan. Ya, termasuk sayang. Termasuk sampah. Termasuk mohon maaf kotorannya sendiri loh dimakan. Ya, tidak boleh. Makanya babi itu serakah. Babi itu juga disebut dengan hewan kontainer sampah, karena semuanya dimakan sehingga tubuhnya ada sampahnya. Makanya banyak, ada 8 cacing yang ada di tubuhnya babi. Yang kita ketahui kan hanya cacing pita ya. Ada 8 cacing di dalam tubuhnya babi itu. Ya,
Salah satunya yang kita kenal adalah cacing pita. Ternyata cacing pita itu saudara, anak-anakku semuanya, itu kecil tetapi kuatnya luar biasa. Kalau kita goreng itu dagingnya babi, minyaknya panas, dagingnya sudah matang, tetapi cacingnya di dalam itu akan bilang, aku rapopo. Masih belum mati. Wow, nantang ya kamu cing ya. Kita bakar cacingnya. Bakar di api yang menyala. Gosong dagingnya. Cacingnya bilang, aku rapopo. Saking kuatnya cacingnya. Bagaimana supaya bisa meninggal? Ya diginikan. Tapi kan kecil, kita nggak bisa melihat. Harus dengan mikroskop. Masuk ke dalam tubuh kita cacingnya. Dia keluar di lambung kita. Manggil teman-temannya. Teman-teman, kita punya tempat baru loh. Ya iya, ayo kita naik. Naik dia. Ada bola di sana. Bolanya warnanya putih dan hitam. Masuk ke mata kita. Ayo naik lagi. Ada bukit. Masuk ke otak kita. Kalian coba lihat itu. Di YouTube banyak itu. Ada sampai masuk ke dalam mata kita. Sampai buta. Ada yang masuk ke otak kita. Otaknya sampai ya jaringannya dirusak. Oke, Ustazah. Muter lagi dah. Oke, insya Allah itu Ustazah. Oke. Terdengar lagi Ustazah? Terdengar Ustaz. Oke, alhamdulillah. Baik, itu insya Allah dari Ustadz. Berikutnya, gimana Ustazah? Ada 4 pertanyaan ya? Ada 4 pertanyaan, ya. Pertanyaannya jawabnya bagaimana Ustazah? Mau diulang lagi Ustaz pertanyaannya biar sahabat bisa langsung menjawab ya. Oh gitu ya. Oke. Jawabnya berarti di pesan Ustazah ya? Iya, di kolom komentar. Di kolom pesan ya. Oke. Nanti dibantu Ustazah nggih, kakaknya untuk memilih nggih. Oke, baik. Oke. Pertanyaan yang pertama, bersiap jarinya ya, jarinya dipakai untuk jawab ya. Baik, siap. Baik. Pertanyaan yang pertama. Di dalam Al-Qur'an Allah melarang kita, mengharamkan kita untuk memakan yang disebutkan dalam Al-Quran tadi ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang halal dan haram. Di surat apakah itu? Silakan dijawab. Ya. Oke. Ayo langsung langsung jawab pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, sudah Rudi Rosadi 2003. Dicatat Kak Wulan. Oke. Benar ya Ustadz ya? Dicatat Ustazah. Sampun ya. Ya, pertanyaan kedua Ustadz. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah apa ya Ustazah ya? Pertanyaan yang kedua adalah why? Mengapa Allah kok mengharamkan makanan ya? Kenapa Allah kok mengharamkan sesuatu ya? Jawabannya pasti karena ya. Kalau pertanyaannya why? Jawabannya because ya. Jawabnya karena. Silakan ditulis. Ustazah yang akan melihat, kakaknya yang akan melihat. Satu lagi, why? Mengapa Allah mengharamkan sesuatu ya? Why? Silakan. Ya. Yang pertama kali dan jawabannya benar, itu yang akan kita pilih. Oke. Masih kita tunggu. Ayo.
Iya. Sudah Ustazah itu kayaknya jawabannya yang kedua sudah muncul itu. Allah tahu bahwa itu merugikan tubuh kita. Oke, Andi Pras. Betul. Ustazah, jawabannya adalah dikunci jawabannya ya. Karena itu akan merugikan tubuh kita atau merugikan kita. Yang haram pasti akan merugikan kita. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Ketiga, number three ya. Pertanyaan yang ketiga adalah, Ustadz pakai headset dulu ya. Di sini ada suara keras tetangganya Ustadz ini ya. Gak terdengar suaranya. Tes 1, 2, 3. Terdengar Ustadz? Terdengar Ustaz. Wajahnya Ustadz masih ganteng ya, kelihatan ya. Ustadz. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, tetangganya Ustadz itu ada yang suaranya gini. Ada yang nyedot WC Ustadz, sehingga saya nggak dengar ini tadi. Iya, ada suaranya duduk gitu ya Ustadz. Iya, ini makin nggak jelas tadi suaranya. Oke, number 3 ya Ustadz ya. Oke, number 3 adalah sebutkan di dalam surat Al-Maidah tadi apa yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama. Ayo, yang pertama ya, kalau disebutkan yang pertama. Oh, yang pertama. Satu aja. Tidak boleh yang kedua ya, harus yang pertama. Ayo, kalau yang kedua salah. Apa? Yang pertama kali dilarang oleh Allah tadi di surat Al-Maidah tadi ayat 3. Apa ya? Sudah muncul Ustazah. Ya harum ita. Iya. Di atasnya tadi sudah ada itu. Iya. Ada yang dijawab urut lengkap loh. Iya. Iya. Sudah ya, dikunci ya Ustazah ya. Kunci. Oke, terakhir. Yang terakhir nomor 4. Oke, sudah dikunci jawabannya. Oke, sudah dicatat oleh Ustazahnya dan kakaknya di sana ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, finish ya, yang keempat. Pertanyaan yang keempat adalah apakah Ustadz ini masih loading. Mikir. Yang pertanyaan terakhir adalah apa yang dimaksud tentang halal? Apakah halal itu? Ayo. Halal adalah. Silakan ditulis, sahabat kuik. Silakan ditulis, anak-anak sahabat kuik. Saya nyontek dulu. Oh, tadi ada yang nulis ya. Hebat, nggak apa-apa wes, nyontek wes. Tadi ada yang nulis hebat loh, Tada. Jawabannya ya Ustaz ya. Oh, ini nih ya. Halal apakah itu? Apakah halal itu? Ya. Diperbolehkan oleh Allah. Yang mana nih? Tapi nggak ada. Ada. Yang mana yang ini Ustadz? Kira-kira yang diperbolehkan dimakan atau yang diperbolehkan? Dikunci dulu ya. Jawabannya adalah Ustazah, halal adalah sesuatu perbuatan atau makanan yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau makanan saja boleh Ustazah, nggak apa-apa. Makanan yang diperbolehkan oleh Allah boleh, ya, atau yang diperbolehkan oleh Allah boleh, ya. Tapi tadi kita membahasnya tentang makanan. Jadi makanan yang diperbolehkan oleh Allah, ya, atau sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah itu namanya halal. Ya. Oke, dadah. Terima kasih. Sudah ya. Aduh, saya kan pengen ngomong lagi, kangen ini Ustaz ini ya. Salam untuk ibu-ibu panitia Mujahidah Al-Huda ya Ustaz ya. Semuanya
Rindu itu ternyata berat ya Ustadz ya.